Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini Tuhan baik dan selalu baik. Amin. Oke, saya percaya walaupun wanita-wanitanya Tuhan ini apa tidak buka kamera, saya percaya pasti ibu-ibu semua cantik-cantik ya. Jadi kalau bos mau buka kamera silakan. It's okay. Kita di antara kita. Oke. Ada cukup banyak yang saya akan bicarakan. Saya harap bisa selesai pada waktunya ya. Kalau enggak ya seselesainya saja. Oke. Saya memberi judul ya. Ini bukan judul yang saya bikin karena ayatnya menulis seperti itu. Sit under the apple tree, duduk di bawah pohon apel. Wah, waktu saya baca ayatnya saya bilang, wow, waduh, saya belum pernah dengar nih duduk di bawah pohon apel. Ya, pasti ini menarik ya. Jadi saya mencoba mendalami dan saya coba merenungkan. Gambar ini kalau diperhatikan ya, ini gambar ya, ini hasil kerjanya Keisha. Saya salut sekali ya, karena kita tuh berapa hari cari gambar ini ya, cari gambar apel ke sana kemari. Jadi duduk di bawah pohon apel. Ya, ini perhatikan ya pohon apel, duduk di bawah pohon apel, lalu orang ini wanita ini mungkin dia pegang handphone ya, sedang ngomong. Lalu yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa itu dia duduk ada bayangan pohon. Ya, ada bayangan pohon. Itu penting ya. Nanti kita akan bahas itu soalnya ya. Jadi pohonnya ada bayangannya. Jadi perhatikan di bawah pohon apel duduk, dia berbicara ya dengan handphonenya dan ada bayangan. Oke, saya ayat-ayat yang saya ambil sebagian besar akan berasal dari Kidung Agung. Jadi saudara boleh buka Kidung Agung dalam bahasa Indonesia atau dalam Song of Solomon, Song of Songs dalam The Passion Translation bahasa Inggris ya. Oke, Kidung Agung itu sendiri ya atau Song of Song itu keseluruhannya merupakan kisah cinta, ya kan? Kisah cinta antara mempelai wanita dengan mempelai laki-lakinya, ya. Mempelai wanitanya adalah kita, gambaran kisah cinta antara kita dan Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan mencintai kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Jadi di dalam kisah Kidung Agung ini hampir keseluruhannya kalau saya perhatikan itu penuh dengan metafor, lambang-lambang dan simbol-simbol dan perumpamaan-perumpamaan. Ya, itu yang terjadi di dalam Kidung Agung. Oke, saya nggak akan bahas seluruh Kidung Agung, saya cuma mau bahas tentang duduk di bawah pohon apel. Kita lihat Kidung Agung 2 ayat 3. Saya ambil dari The Passion Translation. Kidung Agung 2 ayat 3 berkata gini, kekasihku, nah kalau kita buka Alkitabnya, di dalam Alkitabnya tuh ada tulisan Kidung Agung 2 ayat 3, lalu The Sulamite. Jadi yang ngomong ini gadis Sulamit, ya, yang ngomong. Oke, dia ngomong begini. Jadi ini mempelai wanitanya yang ngomong. Gadis Sulamit dia bilang gini, kekasihku, ya dia bilang bagiku bagaikan pohon apel yang paling harum. Dia melebihi anak-anak manusia. Duduk di bawah bayang-bayang anugerahnya, aku bertumbuh besar di bawah naungannya. Menikmati manis buahnya yang lesat dan menyenangkan, beristirahat dengan senang di mana kemuliaannya tidak pernah surut. Waktu saya baca ayat ini, saya bilang, wow, ini ayat bukan cuma sekedar duduk di bawah pohon apel, ya. Ini ayat bukan cuma sekedar dia menyatakan kasihnya, ya, gadis Sulamite ini kepada Tuhan, ya, kepada mempelai laki-lakinya, tetapi ini berbicara tentang satu rahasia yang sangat besar yang dia mau kasih tahu gitu untuk kita, ya, betapa cinta itu begitu dalam, ya. Ada beberapa poin yang akan kita lihat di dalam ayat ini. Saya memberi poin-poinnya, ya. Ada cukup banyak. Yang nomor satu, ya, di dalam ayat ini, ya, uh, Tuhan itu disimbolkan, dilambangkan seperti pohon apel.
Oke, ya. Jadi Tuhan itu dilambangkan seperti pohon apel. Dan bukan cuma sekedar pohon apel saja, tetapi pohon apel yang di dalam bahasa Indonesianya tadi dikatakan, tunggu saya buka, udah hilang. Bentar ya. Hmm, pohon apel yang paling harum, ya. Jadi bukan sekedar pohon apel, tapi pohon apel yang paling harum. Ini adalah simbol yang sangat menarik sekali. Karena kalau di dalam perjanjian lama, eh, itu sangat jarang sekali disebut apel. Jarang. Seperti tadi Kesia mengatakan, wah jarang sekali apel. Karena di dalam perjanjian lama kebanyakan buah-buah yang disebut buah apa? Buah ara, ya kan? Ya, buah anggur, ya, kemudian semangka juga ada, ya, kemudian ada delima, ya, ada buah kesemek, persimen, ya, jadi banyak itu buah-buah itu berulang-ulang kali disebut. Tapi buah apel itu agak jarang sekali disebut di dalam perjanjian lama, apalagi di dalam perjanjian baru, ya. Dan buah apel yang saya maksudkan di sini tidak ada hubungannya dengan kejadian kejatuhan Adam. Saya juga tidak tahu ide dari mana. Kenapa kalau Adam digambarkan dan Hawa ngambil buah apel, makan buah apel. Saya nggak tahu gimana itu ceritanya. Yang pasti bukan buah apel, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Karena di sini pohon apel adalah digambarkan sebagai Tuhan, ya, dilambangkan. Tuhan dilambangkan sebagai pohon apel. Lalu kemudian saya mulai berpikir, kenapa kok pohon apel ya? Kenapa kok Tuhan dilambangkan sebagai pohon apel? Ada satu perkataan yang kita sering dengar, ya, eat an apple a day, keep you away from a doctor, ya kan? Makan buah apel sehari bisa menjauhkan kita dari dokter. Berarti kalau perkataan itu kan udah sangat terkenal, udah puluhan tahun, ya. Berarti kan dia mau mengatakan bahwa buah apel ini buah yang sangat sehat. Buah apel ini adalah buah yang penuh dengan nutrisi, ya. Buah apel ini bisa mengandung di dalamnya hal-hal yang menyehatkan bagi tubuh kita, ya. Jadi dia mau gambarkan sesuatu bahwa si gadis Sulamit ini, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang memberikan kesehatan, yang memberikan nutrisi, yang dibutuhkan bagi hidup kita, bagi tubuh kita, ya. Jadi digambarkan dengan buah apel. Saya mencoba menggali lebih dalam sedikit tentang buah apel ini, bahwa pohon apel itu sangat menarik sekali ternyata, bahwa pohon apel itu bisa menghasilkan buah apel itu setiap tahun, ya. Dan dia menghasilkannya satu pohon saja bisa lebih dari 100 kilo. Jadi itu banyak, berbuah-buah banyak, ya. Jadi dia mudah untuk berbuah, setiap tahun dia berbuah, ya. Lalu kemudian pohon apel itu tumbuh di mana-mana. Bukan hanya di musim-musim tertentu aja, tumbuh di mana-mana, di banyak tempat, di banyak benua, di banyak negara. Contohnya aja, kita kenal ada apel Fuji, ya kan? Dari Jepang. Red Delicious dari Amerika. Ya, ada apel Hawaii. Lalu kita juga punya, jangan salah, Indonesia apel apa? Apel Malang, ya kan? Jadi, pohon apel ini tumbuh di mana-mana, bisa ada di mana-mana, ada banyak jenisnya, ya, banyak sekali jenisnya, tergantung di dalam daerah mana, di negara mana. Jadi Tuhan juga sama untuk kita, Dia ada di mana-mana. Dia bisa ada di manapun, di negara apapun, di daerah seperti apapun, ya. Jadi menarik sekali gadis Sulamit ini menggambarkan Tuhan sebagai pohon apel. Lalu yang menarik lagi dikatakan bahwa pohon apel itu low maintenance, gampang ngerawatnya, nggak seperti pohon-pohon buah yang lain. Jadi memelihara atau merawat pohon apel itu ditulis begini, super easy, sangat gampang. Dan ketika saya baca itu, saya ingat satu ayat di dalam Mazmur yang mengatakan, God is pleased to easy. Easy to please God. Yes, that's true. Kita kadang-kadang kan berpikir, oh susah banget ini ya mau menyenangkan Tuhan. Mesti gimana ini supaya hati Tuhan senang? Enggak. Pemazmur Daud mengatakan, is easy to please God. Mudah untuk menyenangkan Tuhan. Ya, mudah, gampang.
ya, tidak susah. Kalau Tuhan itu susah untuk disenangkan, kita nggak ada yang bisa berhasil akan menyenangkan Tuhan, nggak mungkin. Dia mempunyai segala sesuatu yang mau disenangkan pakai apa? Dia sempurna, kita tidak sempurna. Jadi Tuhan itu memang mudah untuk disenangkan hatinya, tidak susah. Pohon apel sama, low maintenance, gampang ya. Kemudian yang lain lagi bahwa pohon apel ini juga bisa berbuah pada early stage. Jadi nggak usah sampai nunggu bertahun-tahun. Dulu saya pernah nanam pohon duren. Lama banget sampai berbuah tapi lama bang. Pohon apel nggak perlu. Dalam waktu singkat dia bisa berbuah. Ya. Lalu yang lain lagi adalah bahwa pohon apel ini dia penyerbukannya adalah polinasi. Artinya harus ada pohon apel yang lain. Biasanya itu kalau satu perkebunan mangga mesti banyak pohon mangganya supaya dia ada penyerbukannya banyak ya, penyerbukan silang. Tapi pohon apel nggak perlu. Cukup punya 2 pohon apel sudah bisa berbuah. 2 saja. Untuk saya itu berbicara apa? Keintiman. Kita cuma perlu Tuhan dan saya. Saya dan Tuhan, kita berbuah, ya. Jadi indah sekali pohon apel ini, ya. Kemudian dikatakan begini, pohon apel yang paling harum, fragrant dalam bahasa Inggris kan begitu kan? Bukan sembarang pohon apel yang paling harum, paling wangi, paling fragrant. Jadi waktu saya baca ayat itu, saya bilang gini kan, ingat ya tadi bahwa pohon apel Tuhan dilambangkan dengan pohon apel, ya, tapi bukan sembarang pohon apel yang paling harum. Jadi Tuhan itu punya spesifik fragrance-nya. Ada bau yang spesifik dari Tuhan, ya. Ada baunya Tuhan itu, ya, yang paling harum, baunya harum, ya. Ya. Lalu saya ingat lagi satu ayat dulu saya pernah membahasnya waktu saya bahas tentang soaking in love. Mazmur 23 ayat 5, TPT mengatakan begini, anoint me with the fragrance of Holy Spirit. Jadi ini kayak konfirmasi. Jadi Holy Spirit punya fragrance, punya bau. Nah ini Kidung Agung mengatakan yang sama. Tuhan itu ada baunya yang paling harum, ya. Jadi Tuhan punya specific fragrance. Specific fragrance. Saya nggak mau kasih contoh lebih jauh lagi, tapi dia punya specific fragrance karena ntar jadi panjang, ya. Artinya gini, bahwa gini, saya berikan contoh begini. Kalau kita mau pergi, cewek-cewek apalagi ya, ibu-ibu semua, kalau kita mau pergi, kita pasti semprot minyak wangi. Yes, yes, kan? Ya, oke? Ya. Besoknya, kalau kita mau pergi lagi, kita pasti akan semprot minyak wangi lagi, kan? Betul? Ya. Walaupun mungkin eh, minyak wangi yang kemarin kemarin masih mungkin ada sisa baunya, mungkin, ya. Tetapi walaupun kemarin udah semprot, hari ini pergi kita semprot minyak wangi lagi, ya kan? Eh, kita kan nggak mungkin hari ini nggak usah semprot minyak wangi, hemat pak, yang bau yang kemarin aja itu dikit, ya enggak, kita mau semprot minyak wangi, ya, walaupun mungkin minyak wangi yang kemarin masih ada sisa baunya, ya, tapi nggak mungkin semerbak sewangi pada waktu kita semprot baru, ya. Seperti minyak wangi kan ada kualitasnya, ada edu parfum yang mahal, wanginya bisa tahan lama, edu toilet, edu cologne lebih rendah lagi, habis semprot berapa menit hilang baunya gitu kan, jadi tergantung, ya. Yang saya mau katakan adalah bahwa kita sebagai wanita kalau kita mau keluar, setiap kali kita keluar kita semprot diri kita dengan minyak wangi supaya kita bau wangi, ya. Dan kita tidak bergantung kepada bau wangi minyak wangi yang kemarin. Walaupun kita tahu masih ada baunya, kita nggak mau bergantung pada minyak wangi yang kemarin baunya. Kita mau yang baru hari ini semprot, ya. Eh, tetapi ya, Tuhan itu baunya bukan seperti bau minyak wangi kita. Artinya ntar berkurang, berkurang, berkurang. Dan kalau makin lama kan makin hilang dong bau minyak wangi yang kita semprot. Karena ayat itu bilang apa? Tuhan itu the most fragrant. Paling wangi, paling harum. Tuhan itu kekal, abadi. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nggak berubah-berubah. Jadi wanginya nggak berubah-berubah. Konstan, stabil. Itu adalah wangi dari pohon apel. Stabil. Ya, selalu harum Tuhan. Nggak akan berubah-ubah.
Kita pakai minyak wangi berubah-ubah. Tuhan enggak. Selalu harum. Yang mau saya katakan adalah kita membutuhkan bau wangi harumnya Tuhan itu fresh setiap hari. Kita butuh itu. Ya. Jadi ambillah bau harum Tuhan itu setiap hari. Karena itu gratis dan overflowing terus. Ada terus. Karena di mana ada hadirat Tuhan, ada bau harumnya. Dan paling harum. Jadi itu free. Take it, ambil, overflow. Ya, karena kita kenapa sih kita kok cewek-cewek beli-beli minyak wangi mahal-mahal pakai minyak wangi? Ya, kenapa nggak pakai minyak kayu putih aja, minyak serai semprot, gitu kan? Ya, kenapa mau minyak wangi yang bermerek-merek yang mahal? Karena tanpa kita sadari secara psikologis, ya, kalau kita pakai minyak wangi kita berasa gimana? Confidence kan? Yakin, percaya diri. Wah, I smell good, ya. Lalu bukan cuma itu aja, itu juga kasih kita semangat kan? Bau wangi, semangat hari ini. Oke, apa yang kita hadapin, kita semangat, kita confidence, bring life. Wah, enak kan kita pakai minyak wangi. Jadi, kalau kita sebagai wanita dan benteng Tuhan, kita merasa diri kita kurang percaya diri, kurang semangat, ambillah minyak wanginya Tuhan. Ambillah harumnya Tuhan. Masuk di dalam hadirat Tuhan, ambil. Free flow, selalu paling harum. Kita akan punya kepercayaan diri. Kita akan punya semangat. Kita akan live hidup kita. Ya, jadi luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua dari ayat yang sama terus, ya, dia bilang begini, bahwa ini adalah the most fragrant apple tree, buah apel yang paling harum. Artinya, dia bilang ini adalah buah apel, pohon apel yang paling harum. Artinya, banyak pohon apel yang lain. Banyak pohon apel-apel yang lain. Ini yang paling harum. Banyak pohon apel-apel yang lain, ya. Dan gadis Sulamit ini tidak berbicara tentang hal yang lain, tapi dia bicara tentang hubungan relasinya dengan kekasih hatinya. Ya, dia bicara tentang hubungan relasi, ya, bahwa Tuhan itu adalah yang paling harum buat dia. Ya, kemudian gambaran ini bukan berbicara tentang kalau Tuhan digambarkan dengan pohon apel yang lain itu bukan berbicara tentang laki-laki, bukan, ya, tetapi berbicara tentang fokus kita, berbicara tentang goal kehidupan kita, berbicara tentang kepada siapa kita bergantung, apa yang kita gantungkan dalam hidup kita itu kita bergantung pada apa, rely pada apa. Ya, jadi pohon apel yang lain itu bisa berupa fokus-fokus hidup kita, goal-goal hidup kita, ambisi-ambisi hidup kita, apa yang kita bergantung kepada hidup kita tuh kita gantungan kepada apa. Dia mau bilang yang paling harum adalah yang ini dari semua pohon apel yang lain yang ada di sekitar kita. Jadi ada banyak, ya. Lalu kemudian dalam terjemahan lain, dalam Kidung Agung 2 ayat 3 itu kalau kita baca dalam New King James, kalau di sini kan dikatakan bahwa above the sons of man, melebihi anak-anak manusia. Kalau dalam New King James dikatakan bahwa pohon apel yang paling harum, ya, among the trees of the forest, di antara pohon-pohon di hutan. Ya, jadi memang benar, berarti ada banyak pohon di sekitar kita, tapi yang paling harum adalah ini. Ya, di antara semua pohon-pohon yang lain, ambisi hidup kita, goal hidup kita, fokus hidup kita, hidup kita gantungkan kepada apa saja, itu berupa pohon-pohon lain di hutan. Tapi ini adalah pohon apel yang paling harum karena dia adalah Tuhan. Ya, jadi jelas ini tidak berbicara tentang laki-laki yang lain, bukan. Yang nomor 3, dia mengatakan gini, duduk di bawah bayang-bayang anugerahnya, ya. Duduk di bawah bayang-bayang anugerahnya. Dia bilang, wow. Jadi seperti gambar yang paling depan, gadis Sulamit ini duduk di bawah bayang-bayang pohon apel. Ya, dia duduk di bawah pohon apel, duduk di bawah bayang-bayang pohon apel. Untuk kita bisa duduk di bawah bayang-bayang pohon,
atau bayang-bayang apapun, bayang-bayang pohon dalam hal ini, berarti apa? Berarti kita kan harus duduk dekat sama pohonnya dong untuk bisa duduk di bawah bayang-bayang, ya kan? Kalau kita duduknya jauh daripada pohonnya, ya kita pasti nggak bisa duduk di bawah bayang-bayang pohonnya kan? Bisa jadi kita di bawah bayang-bayang yang lain, pohon yang lain, ya. Jadi gadis Sulamit ini mau mengatakan, duduklah dekat sekali dengan Tuhan. Duduklah di bawah bayang-bayangnya. Seberapa jauhkah kita bisa duduk di bawah pohon apel? Seberapa jauh dari pohonnya? Kalau bisa sih sedekat mungkin. Kalau sejauh-jauhnya, ya sejauh bayangannya itu. Selama ada bayangannya, ya duduk di situ. Nggak bisa lebih jauh dari bayangannya. Karena kalau kita keluar daripada bayangan itu, kita bisa berada di bawah bayang-bayang yang lain, ya pohon-pohon yang lain. Ya. Jadi kita bisa berada di sisi yang salah, di tempat yang salah, yang jauh. Ya. Jadi kita hanya bisa duduk sejauh bayang-bayang itu ada. Sedekat mungkin dengan pohonnya, itu tempat yang paling baik. Ya. Karena hanya di tempat di bawah bayang-bayang pohon apel itu adalah tempat yang paling aman buat jiwa kita. Itu yang saya rasakan, yang paling aman buat jiwa kita. Lalu dikatakan gini, bayang-bayang. Di dunia ini, bayang-bayang itu selalu berubah-ubah kan arahnya. Kalau ada pohon, ada bayangannya, dia arahnya selalu berubah-ubah. Bayangan nggak selalu di sisi sini, tergantung matahari. Mataharinya di mana, bayangannya pindah kan? Ya, tetapi Tuhan itu bayangannya nggak pernah pindah. Tuhan itu nggak pindah-pindah. Jadi kita nggak usah bingung ngejar Tuhan di mana nih bayangannya Tuhan hari ini gitu ya. Atau di mana ya Tuhan hari ini? Di mana ya hadirat Tuhan hari ini? Kita nggak usah repot kejar-kejar itu. Karena bayangannya itu stabil selalu ada di tempat yang sama. He is God. Nggak berpindah-pindah sesuai dengan matahari. Dia ada di sana bersama-sama dengan engkau, di dalam engkau ada pohon hijau. Selalu ada. Jadi mudah untuk mencari Tuhan. Mudah untuk dekat pada Tuhan karena dia nggak pindah-pindah. Hadiratnya selalu ada. Kita lihat Yakobus 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17 mengatakan begini. Every good thing given and every perfect gift is from above. Semua hal yang baik, semua hal yang sempurna, karunia-karunia semua itu dari atas, pemberian yang sempurna. Coming down from the fathers of light, datang dari Bapa segala terang. With whom there is no variation or shifting shadow. Ini cuma ayat sekedar mengkonfirmasi ayat apa yang saya bilang. Di dalam Tuhan tidak ada shifting shadow. Shadow nggak berpindah-pindah. Bayangan Tuhan tidak pindah-pindah. Selalu pada tempat yang sama, yang stabil, konsisten. Jadi mudah untuk mencari Tuhan, mudah untuk didapatkan karena dia selalu di sana. His presence ada. Begitu kita duduk di bawah pohon apel, di bawah bayang-bayangnya, dia ada di situ. Hadiratnya ada di situ. Ya, nggak usah bingung dengan mencari di mana dia. Oke. Kemudian yang nomor 4, dikatakan begini dalam Kidung Agung 2, masih Kidung Agung 2 nih belum kemana-mana ya. Jadi kalau nggak selesai ya sudahlah ya. Dikatakan begini, bahwa gadis Sulamit ini, kembali ke Kidung Agung 2, dia mau bilang bahwa kita perlu duduk di dekat dengan Tuhan. Kita perlu duduk dekat dengan Tuhan, yaitu di tempat yang tepat, di bawah bayang-bayangnya. Tapi ayat itu juga menjelaskan bukan sekedar bayang-bayang, bayang-bayang anugerahnya. Itu yang harus kita tahu. Kenapa kita mau duduk dekat-dekat Tuhan? Di bawah bayang-bayangnya, shadow-nya. Karena itu adalah anugerahnya. Bukan sekedar bayangan doang, tapi anugerah. Apa sih anugerah atau dalam bahasa Inggris dikatakan grace? Bahwa grace itu adalah apa yang kita dapat yang sebenarnya kita nggak deserve, kita nggak patut mendapatkan. Itu anugerah. Ketika kita duduk di bawah pohon apel, anugerahnya itu semua untuk kita. Semua yang kita nggak layak, semua yang kita nggak patut untuk kita dapatkan, dia kasih semuanya di bawah pohon apel itu. Ya, semuanya diberikan untuk kita anugerahnya. Jadi kita harus duduk di bawah pohon apel itu, dilindungi oleh anugerahnya. Pemazmur mengatakan bahwa
Mazmur mengatakan gini, under the shadow of the valley of death, di dalam di bawah bayang-bayang lembah kekelaman atau lembah maut, ya. Dia bilang kita harus berjalan. Kalau kita berada di bawah lembah bayang-bayang maut, kita harus jalan, kita harus pindahkan diri kita. Jalan, pindah ke apa? Ke bayang-bayang anugerahnya. Masuklah ke bayang-bayang anugerahnya di bawah pohon apel. Kasih karunia Tuhan ada, ya, selalu ada, sekalipun kita di bawah bayang-bayang lembah maut, selalu ada di bawah bayang-bayang lembah kekelaman, karena bayang-bayang anugerah Tuhan kan seperti saya bilang, hadiratnya nggak pindah-pindah, ya kita selalu dinaungi di bawah anugerahnya, ya, di bawah anugerahnya. Jalan saja, anugerahnya bersama kita, kita dinaungin. Kalau kita berasa, kita rasa-rasa sendiri nih, saya kok di bawah bayang-bayang mautnya kekelaman, belum tentu. Karena bayang-bayang kan gelap. Shadow kan memang gelap. Bener nggak? Shadow di seluruh dunia pasti warnanya hitam, gelap. Nggak ada shadow warnanya merah, hijau, kuning, nggak ada. Pasti gelap. Jadi kalau kita berasa, kayaknya kok saya mungkin di bawah bayang-bayang kekelaman, lembah maut, belum tentu. Mungkin sebenarnya kita berada di bawah bayang-bayang anugerahnya. Karena kan kelihatannya gelap. Tapi itu sebenarnya anugerah. Karena kan bayang-bayang memang gelap. Jadi kayak setan tuh mau pakai pikiran kita, serang kita dengan pikiran pola pikir yang salah. Kamu di bawah kekelaman nih, kamu di bawah tek nih, kamu di bawah ini. Sebenarnya enggak. Kita di bawah bayang-bayang anugerahnya. Karena hadiratnya itu selalu ada. Mudah untuk dicari. Kita duduk di bawah pohon apel. Ya, jadi lewatin aja. Ya, ignore. Ignore itu. Nggak usah pusingkan dan pedulikan. Nomor 5, masih ayat yang sama. Dia bilang begini, kita lihat kisah para rasul 2. Tadi, Kidung Abu 2. Bayang-bayang anugerahnya. Lalu dia bilang begini, ini menarik sekali. Aku bertumbuh besar di bawah naungannya. Ini gadis ini bilang gini, dia duduk di bawah pohon apel, yang paling harum, ada wanginya Tuhan, di bawah bayang-bayang anugerahnya. Di situ, di tempat itu, dia bilang, aku bertumbuh besar di bawah naungannya. Wow, luar biasa kan? Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan blossom, ya, aku ini mekar, berkembang di bawah bayangannya, di bawah naungannya. Hanya di bawah bayangan Tuhan dan kebaikan Tuhan itulah kita bisa berbuah-buah. Tujuan hidup kita, apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita itu bisa fulfill, bisa digenapi. Seperti sebelum berbuah, karena dikatakan di sini mekar soalnya ya. Kan kita kalau bunga itu kan kuncup dulu. Lalu kemudian pelan-pelan dia akan besar, lalu dia mekar. Jadi di bawah bayang-bayang anugerahnya kita akan mekar. Kita akan berbuah-buah. Kita juga akan jadi wangi, ya. Karena tujuan hidup Tuhan dalam hidup kita adalah kita akan jadi mekar, berbunga, bertumbuh dewasa, bertumbuh besar dalam bahasa Indonesianya dikatakan gitu. Jadi kita nggak akan jadi pemalu lagi, timid, atau merasa diri nggak punya talenta atau keahlian, nggak tahu karunia kita, nggak tahu panggilan kita, karena kita akan berkembang, berbunga, dan berbuah-buah di bawah naungan bayangan anugerahnya. Yang nomor 6, masih ayat yang sama. Dikatakan gini, menikmati manis buahnya yang lezat dan menyenangkan. Kalau kita duduk di bawah pohon apel itu, kita bukan cuma sekedar dilindungi lalu kita mekar, tapi kita juga menikmati buahnya. Kita makan buah apa? Menikmati manisnya, buahnya yang lezat dan menyenangkan. Wah, jadi artinya dengan kata lain, kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Taste the goodness of God and His kindness. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Semuanya yang luar biasa ingat. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya, Tuhan itu baik. Banyak sekali kan yang udah didapat di sini, bau wanginya lah, anugerahnya, kita mekar, makan buahnya, buahnya manis, semua tuh cuma dengan duduk di bawah pohon doang,
ya. Lalu kemudian dikatakan berikutnya, beristirahat dengan senang, di mana kemuliaannya tidak pernah surut. Kita bisa istirahat, rest. Kesia bilang temanya lagi bulan ini tentang rest. Ini juga bukan sengaja, saya nggak mikir tentang rest, saya cuma demen aja pohon apelnya. Kita bisa rest di bawah pohon apel. Tadi lihat nggak gambaran itu? Yang pertama, cewek itu bisa duduk sandaran di bawah pohon apel, di bawah bayangannya. Dia bisa lagi ngomong, communication itu bicara tentang komunikasi antara dia dengan Tuhan sambil pegang handphone. Bisa rest. Dan restnya itu, rest dengan senang, happy, joy. Ya kan? Bisa ada kedamaian, bisa ada sukacita. Sukacita Tuhan yang akan jadi kekuatan kita. Jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan dikatakan bahwa di bawah pohon apel itu, di mana kemuliaannya tidak pernah surut. Kemuliaan Tuhan, kita selalu bilang, oh Lord, I want your glory, I want to be in your glory, I want to be in your presence. Ternyata mudah. Berada saja di bawah pohon apel. Di situ ada kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaannya tidak pernah surut. Dalam bahasa Inggris, never fade. Gak pernah memudar. Kemuliaannya tuh konstan, stabil. Baunya stabil, berbuah-buahnya stabil, buahnya manis stabil, bayangannya selalu ada yang di tempat yang sama, hadiratnya selalu ada, kemuliaannya stabil, gak pernah memudar. Semuanya tuh konstan. That's our God. Stabil. Itu untuk saya, wah, itu sumber kekuatan buat saya. Artinya saya bisa berlindung di bawah itu. Saya bisa bergantung kepada itu. Karena dia nggak berubah-ubah. Selalu stabil, konstan. Ya. Kalau orang bilang, saya mau selalu berada di dalam kemuliaan Tuhan. Duduklah di bawah pohon apel. Kemuliaannya ada di sana. Sukacitanya. Kita bisa istirahat dengan senang, dengan happy, joy. Nomor 8, kalau kita masuk dalam satu ruangan, umpamanya ya, ruangan yang rokok, orang merokok, kita nggak merokok. Kalau kita masuk, pasti kita langsung bisa cium bau rokok. Nggak seneng kan dengan bau itu. Tapi kalau kita tetap masuk, duduk di situ, lama-lama kita nggak cium lagi tuh bau rokoknya. Udah kayak biasa, ya. Waktu baru masuk berasa, tapi kalau udah duduk di situ lama nggak berasa lagi. Udah kayak biasa aja, ya. Eh, begitu juga kalau kita duduk lama di bawah pohon apel, kan baunya paling harum tuh. Kita juga akan bau harum yang sama. Seperti bau harumnya Tuhan kita. Kita akan juga bau yang sama. Ya, jadi ada satu kemuliaan Tuhan yang akan direfleksikan ke kita. Makanya saya ngerti waktu Musa turun dari gunung, dia tutup, orang-orang melihat kemuliaannya itu, ya, ditutup mukanya dengan cadar. Kenapa? Karena dia berada lama di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan, refleksinya tuh ada ke kita. Begitu juga, ya. Duduklah lama di bawah bayang-bayang anugerah Tuhan, di bawah pohon apel. Wanginya Tuhan, fragrance-nya Tuhan akan ada juga pada kita, ya. Jadi kalau kita akan smell baunya. Sekarang kita lihat Kidung Agung 2 ayat yang keempat. Ini baru ayat yang kedua dari Kidung Agung, ya. Waduh, udah mau habis waktunya, Kesia. Gak bakal habis sih. Oke, Kidung Agung 2 ayat 4 dan 5. Tiba-tiba di bawahnya, ini si gadis Sulamit, masih gadis yang Sulamit yang sama nih. Dia ngomong gini, tiba-tiba di bawahnya aku ke rumah anggurnya. Dipandangi aku dengan cinta ilahinya yang tiada henti. Wow, sampai situ dulu. Ini ayat yang luar biasa banget. Tiba-tiba aku dibawa ke rumah anggurnya, House of Wine, gitu ya. Saya menganggap ini apa? Bahwa saya menganggap bahwa ini seperti gadis Sulamit ini mau bilang, wah kayaknya tuh aku mabuk cinta nih, gitu ya.
mabuk cinta dengan kalau istilah kita drunk in the spirit gitu. Mabuk dalam roh, mabuk akan cintanya Tuhan. Ini berbicara tentang hubungan relasi yang lebih daripada sekedar duduk di bawah pohon apel. Kita akan mabuk cinta kepada Tuhan. Kita akan drunk akan His love, mabuk kasihnya. Itu. Kita akan sampai pada tahap itu. Tiba-tiba kita dibawa ke sana kan. Kita akan kenal Tuhan itu dengan lebih lagi. Kasihnya tuh lebih lagi akan kita kenal. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Dan cinta ilahinya yang tiada henti. Wah, bukan cinta manusia, bukan cinta eros, cinta ilahi, kudus. Cinta yang kudus, cinta yang ilahi, yang gak pernah habis, yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ini berbicara tentang apa? Tentang pewahyuan-pewahyuan yang akan datang untuk hidup kita. Kalau kita mabuk cinta, drunk in the spirit, cinta ilahinya Tuhan itu gak akan pernah henti. Dia memandang kita dengan cinta yang gak habis-habisnya. Kita akan bisa dapat banyak pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan. Dia akan membukakan banyak sekali rahasia-rahasia yang baru kepada kita. Baru untuk kita, tidak baru untuk Tuhan, tapi dia akan bukakan pewahyuan, revelation knowledge-nya, rahasia misteri-misterinya itu akan dibukakan kepada kita. Wah, bagus sekali. Teruskan. Segarkanlah aku dengan piala anggurku. Segarkanlah aku lagi dengan janji-janji manismu. Tolong aku dan pegangi aku, karena aku mabuk kepayang. Aku merindukan lebih banyak lagi. Tetapi bagaimana dapatku ambil lebih banyak? Wah. Kalau kita bertanya bahwa, oh Tuhan saya mau rindu Engkau lebih banyak lagi. Bagaimana saya dapat bisa lebih banyak lagi? Bagaimana saya bisa disegarkan lagi Tuhan? Kalau itu selalu menjadi pertanyaan kita. Tuhan gimana saya mau lebih lagi akan Engkau. Saya rindu akan Engkau Tuhan. Duduklah di bawah buah pohon apel dan makanlah buahnya. Di dalam ayat ini dikatakan gini, kalau dalam bahasa Inggris beda jauh sekali ya. Kalau ini kan segarkan aku dengan piala anggurmu. Kalau dalam bahasa Inggris begini, revive me with your raisin cake. Segarkanlah aku dengan cake atau kue kismis. Refresh me again with your apple. Segarkanlah aku lagi dengan buah-buah apel. Help me and hold me for I'm lovesick. Pegang aku karena aku mabuk kepayang. Yang bawahnya sama. Ini berbicara apa untuk saya? Untuk saya ini berbicara begini. Raisin cake, buah anggur, buah kismis, cake, kue kismis. Kismis itu kan dari anggur, ya, dari buah anggur yang dijadiin kismis. Oke? Ya. Itu berbicara buat saya bahwa anggur bicara apa sih di dalam Alkitab yang paling simpel, simbol apa? Anointing. Urapan. Oke? Jadi segarkanlah aku dengan, dia nggak bilang anggur, wine, atau grapes, tapi dia bilang raisin cake. Berarti itu sesuatu yang sudah diolah, yang sudah jadi, yang sudah bagus lah istilahnya, ya. Levelnya lebih tinggian dikit lah dari buah anggurnya. Jadi dia mau kasih tahu kita bahwa pengurapan Tuhan itu juga ada levelnya. Makanya kan ada orang yang bilang gini, gila ya, tuh orang diurapin sekali, luar biasa banget, gitu kan? Ya kita kan merasa, oh Tuhan berikan saya urapanmu lebih lagi, gitu kan? Kayak kita doanya gitu kan? Ya. Jadi duduklah di bawah pohon apa, makanlah anggur daripada Tuhan, urapannya itu lebih lagi, lebih lagi. Ya. Urapannya minta sama Tuhan, urapan yang lebih lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Bukan buat kesombongan kita, tapi selalu untuk jadi berkat buat orang lain.
Lalu kemudian dikatakan ini bicara tentang urapan yang baru, pewahyuan yang baru yang akan menyegarkan jiwa kita lagi dan lagi. Makan raisin cake, ya. Karena kalau kita lihat peristiwa Daud dan Salomo, tiap kali ada perayaan waktu orang-orang disuruh pulang, selalu dibagiin tuh dibawa pulang raisin cake. Selalu raisin cake lah, kue apalah gitu, pasti ada tuh disuruh pada bawa pulang gitu ya. Jadi menarik kan? Ya, menarik sekali itu. Jadi ini bicara untuk kita urapan karena dia buah anggur, pengurapan yang baru, pewahyuan yang baru. Kalau kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Tuhan, kita tidak pernah mendapat pewahyuan apa-apa ketika kita baca firman, kita mendengarkan firman, ketika kita soking, hidup Kristen kita akan sangat membosankan dan dull, nggak menyenangkan. Kita butuh itu. Tuhan berikan saya pengurapanmu, pewahyuanmu yang baru, ya, supaya saya lebih kenal kau lebih lagi. Ya, bukan cuma itu aja. Firman Tuhan berkata bahwa anggur yang baru harus, wine yang baru, ya, anggur harus disimpan dalam kirbat yang baru. Kita harus jadi kirbat yang baru supaya selalu ada urapan yang baru yang kita bisa terima. Kalau kita stuck pada kirbat yang lama, yang baru sih ada, pewahyuan banyak ya, tapi kita nggak bisa terima, mental mulu. Karena kitanya stuck di dalam kita yang lama terus, udah paradigmanya segitu doang. Nggak bisa lebih, nggak bisa out of the box. Nggak bisa. Mentor saya dulu, bukan mentor, bapak rohani saya, ibu rohani saya dulu, namanya Chris Harrison, Naomi Harrison, orang Inggris. Mereka cuma pesan sama saya waktu saya masih 17-18 tahun. Selalu ingat, teachable spirit and humble heart. Dua itu aja. Teachable spirit and humble heart. Maka kamu akan bisa terus menerima sesuatu yang baru. Apa yang baru dari Roh Kudus? Untuk Roh Kudus sih semua udah lama. Kita baru buat kita kan. Karena kan dia kan kekal, semua udah ada. Untuk bisa terima yang baru, pewahyuan, untuk bisa gerakan roh ini arahnya kemana, seberapa jauhnya dalamnya revelation knowledge yang Tuhan mau kasih, kita harus punya hati yang teachable spirit, hati yang mau diajar dan humble heart. Selama itu ada, kita akan selalu jadi kirbat yang baru. Jadi setiap anggur dicurahkan, wah, yes, I want more. Yang nggak masuk akal, it's okay, I want more. As long as it's under the apple tree, nggak masalah. Ya, oke. Kisah berikutnya, ayat yang berikutnya. Aduh, udah mau habis nih. Kidung Agung 8 ayat 5. Tadi itu gadis Sulamit yang ngomong. Sekarang kita lihat nih. Mempelai laki-lakinya ngomong apa? Ya, Kidung Agung 8 ayat 5 nih mempelai laki-laki yang ngomong. The bridegroom king. Kalau di dalam Alkitab ditulis gitu, bukan cuma bridegroom doang. Bridegroom king. Wah, kata itu tuh sampai saya, wah, mempelai laki-laki kita bukan sekedar mempelai laki-laki. King. Dia raja. Special kan, kalau dia raja kita menjadi mempelainya berarti kita jadi queen dong, ya nggak? Tempat yang spesial kan. Nah ini nih kata-kata ini bagus banget nih. Mempelai laki-lakinya ngomong begini, si rajanya ini, siapakah dia ini? Lihatlah dia kini, dia bangun dari padang gurunnya, berpegang erat pada kekasihnya. Wih, waktu saya baca gini, ini mempelai laki-laki yang ngomong kepada gadis Sulamit. Dia ngomong gini, siapakah dia ini? Kalau bahasa Indonesia mah dia terus, ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris ada her, ada his. Jadi kita tahu ini bicara tentang gadis Sulamait, perempuan. Ya, dia bilang gini, who is this one? Siapakah yang ini? Look at her now. Lihat kepada dia, kepada gadis Sulamait, sampai mempelai laki-lakinya kaget. Ih, abis duduk di bawah pohon apel, siapa dia nih? Lihat dia sekarang. Gitu istilahnya. Berarti kan ada sesuatu nih yang berubah nih dari si gadis Sulamit kan? Ya, lalu dia bilang ini, dia bangun dari padang gurunnya, berpegang erat pada kekasihnya. Wah, ketika kubangunkan engkau di bawah pohon apel, saat kau berpesta atasku, kubangunkan bagian terdalam pada dirimu dengan susah payah, saat kau rindukan lebih banyak dariku. Wah,
Jadi duduk di bawah pohon apel di bayangan anugerahnya Tuhan, menikmati buahnya, menikmati hadiratnya dan semua tadi yang udah saya jelasin di depan, itu ternyata merubah kita from inside out. Sampai mempelainya aja mau ngomong, siapa dia ini? Gak Sulmite yang tadinya duduk di bawah pohon apel. Lihat dia sekarang. Ada berarti apa? Ada perubahan yang drastis yang akan terjadi dengan duduk di bawah pohon apel. Drastis sekali perubahan yang terjadi. Perubahannya apa? Dia bangun dari padang gurunnya. Wah, berarti apa? Dengan duduk di bawah pohon apel di bawah bayangan anugerahnya, ya, akan ada satu perubahan yang terjadi. Bangkit dia, bangun dari padang gurunnya, bisa keluar dari padang gurun kita. Bisa keluar dari our downfall, dari kejatuhan kita. Kita bisa bangkit dari kekeringan jiwa kita. Kita bisa bangkit dari roh kita yang mati. Kita bisa bangkit dapat breakthrough dari keuangan kita, financial, struggle kita. Pokoknya semua. Padang gurun itu bisa melambangkan apa saja yang terjadi dalam hidupmu. Bisa keluar, bisa bangkit dari itu. Sampai pempelainya bilang, berubah nih dia. Ya, bisa keluar dari itu. Tetapi yang menarik, kita bisa keluar dari itu semua, kita bisa menang dari itu semua, bisa bangkit dari padang gurun kita, itu dengan apa? Bukan dengan effort kita, bukan dengan usaha kita. Dia bilang gini, berpegang erat pada kekasihnya. Siapa kekasihnya? Ya mempelai itu. Jadi kita cuma pegang erat doang, pegang-pegang, pegang erat-erat. Mempelai laki-laki kita raja itu. Kita akan bangkit keluar. Bukan usaha kita. Dia yang akan melakukannya untuk kita. Terus dia mengatakan begini, Tuhan akan membangkitkan kita, dia bilang, bagian terdalam pada diri, dari dalam kita, keluar. Dari diri kita perubahan itu terjadi dari dalam. Ya, yang dimana nggak ada sukacita, ada sukacita. Nggak sabar, jadi sabar. Ya, semua dari dalam keluar. Tuhan akan merubah kita dari dalam keluar. Lalu dia katakan begini, I awaken your innermost being. Kalau dalam bahasa Inggris, balik ke ayat itu, Keisha. I awaken your innermost being with the travail of birth as you long for more of me. Aku akan membangkitkan engkau dari dalam dirimu dengan susah payah. Cuma situ aja kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan with the travail of birth. Dengan susah payahnya melahirkan. As you long for me more. Pada saat engkau merindukanku lebih banyak. Jadi Tuhan membangkitkan kita, membawa kita keluar dari padang gurun, merubah kita dari dalam keluar, itu with travel of birth, dengan satu sakit seperti orang melahirkan. Pain. Betul. Ini satu gambaran yang akan terjadi di perjanjian baru. Di mana Yesus mati di kayu salib buat kita. Di mana lambung sisinya ditusuk, air dan darah keluar, di mana gereja Tuhan dilahirkan, kita dilahirkan with travel of birth, dengan sakit yang luar biasa, karena dia nggak berdosa, dia nggak berbuat dosa, nggak punya intention dosa, nggak ada. Dia tanggung semua dosa kita sebagai kita dan semuanya. Jadi dia melewati masa yang sakit, yang sulit. Untuk apa? Supaya kita bisa bangkit dari padang gurun kita keluar. Kita cuma perlu pegangan dia doang. Nggak usah ngapa-ngapain. Pegang aja. Saat kita rindu, ya, Tuhan akan membangkitkan kita lagi, kita lagi. Nggak pernah sekalipun dia akan membiarkan kita. Rindukan Tuhan setiap hari. Duduklah selalu di bawah pohon apel. Sekarang saya nambahin lagi, sekarang begini kalau saya doa. Abba Father, this is Lucia. I sit under the apple tree. Lord Jesus, this is Lucia. I sit under the apple tree. Holy Spirit, this is Lucia. I sit under the apple tree. Gitu, saya ngomong aja karena saya sama Tuhan kan, serah ngomongnya mau gimana kan. Saya rindu, bangkitkan saya again and again and again. Oke.
Udah mau habis, kita lewatin aja Kisah Para Rasul 7 ayat 8 kita. Aduh, bagaimana nih Kesia? Gak apa-apa, Oke, Ci, lanjut aja. Kidung Agung 7 ayat 8. Saya mau lewat-lewatin sih. Kidung Agung 7 ayat 8. Saya kasih ini bahasa Inggrisnya karena di dalam bahasa Indonesianya dari TPT beda ya. Ini New King James. I said, I will go up to the palm tree. I will take hold of its branches. Let now your breast be like clusters of the vine, the fragrance of your breath like apples. Ini kata gadis Sulamit. Saya bahas ayat yang bagian ayat terakhirnya aja ya. The fragrance of your breath like apples. Gadis Sulamit bilang begini, wangi daripada nafasmu seperti buah apel. It's true. Karena kita makan kebaikan Tuhan. Makan His goodness, makan apelnya kan. Wangi dari mulut kita pun akan jadi seperti buah apel. Ini mau bicara apa sih? Ini mau berbicara bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu akan kasih encouragement, membangun orang, menghibur orang, mensupport orang, ada pengampunan, subah semuanya tuh baunya wangi. Udah changing. Bahasa kita tuh berubah, berubah, berubah dari dalam keluar. Ya, itu yang gadis Sulamit bilang, oh saya berubah, bener-bener berubah. Sampai rajanya bilang, ini siapa? Gitu kan. Berubah banget dia. Ngomongnya aja berubah. Gaya bahasanya aja berubah. Gitu ya. Dengan makan buah apelnya Tuhan. Oke. Kidung Agung 7 ayat 13. Kidung Agung 7 ayat 13. Oke, Kidung Agung 7 ayat 13 ini juga Sulamit yang ngomong. Ada kan? Oke. Apel-apel cinta yang sedang berkembang menebarkan keharuman musim semi mereka. Buah-buah yang paling langka ada di pintu-pintu kita, yang baru dan juga yang lama. Telah kusimpan buah-buah itu untukmu, duhai kekasih dan sahabatku. Ini kata gadis Sulamit. Dia mau ngomong apa? Di dalam ayat ini itu banyak kata jamaknya yang saya perhatiin. Apel-apel itu kan jamak, ya. Mereka itu juga jamak, bukan satu orang. Pintu-pintu jamak. Lalu kekasihku dan sahabatku itu juga banyak, ya. Lebih daripada satu. Ada kata jamak beberapa kali. Untuk saya ini seperti gadis Sulamit ini sedang ngomong buat sahabat-sahabatnya nih, dia ngomong ya. Dia sedang mengajak sahabat-sahabatnya, teman-teman atau orang lain itu untuk duduk juga di bawah pohon apel ya. Karena di bawah pohon apel itu kita mekar, kita menjadi wangi, lalu dia mengatakan gini, apel-apel cinta sedang berkembang. Jadi dia mau katakan kan dengan kita duduk di bawah pohon apel makan apel kita itu menjadikan sama, menjadi satu kan, abide kan, ya. Jadi kita tuh kayak apel-apel cinta, kita nih jadi apel-apel cinta yang sedang berkembang, menebarkan keharuman musim semi. Jadi gadis Sulamit mau kasih tahu kita, kalau kita duduk di bawah pohon apel, makan apelnya di bawah bayang-bayang anugerahnya, kita juga akan jadi apel-apel cinta. Bukan buat kita sendiri, menebarkan keharuman musim semi. Artinya apa? Buat orang lain. Tebarkan bagi orang lain. Apa-apa cinta kita itu, cinta-cinta kita itu sebarkan buat orang-orang lain. Ya, karena apel itu mekar, menebar, ya. Jadi dia menebarkan bau musim semi. Musim semi itu musim bunga, berbunga kan? Musim bunga. Ya, pada musim semi. Jadi sebarkanlah keharuman bau wangimu kepada orang-orang lain. Jadi ini ajakan seperti share the gospel gitu ya, memberitakan Injil, kebaikan Tuhan bukan buat kita sendiri gitu ya. Dia mau kasih tahu gitu. Lalu dia mengatakan begini.
buah-buah yang paling langka ada di pintu-pintu kita. Kalau dalam bahasa Inggris, the rarest fruit are found at our door. Buah yang paling langka, yang paling jarang, itu akan ditemukan di pintu-pintu kita. Buah yang paling jarang itu apa sih dalam konteks ini? Saya diingetin Tuhan pada satu ayat yang berkata bahwa nanti di akhir zaman, kasih kebanyakan orang akan jadi dingin. Buah yang paling jarang yang akan ditemukan nanti ini adalah cinta. Itu yang paling jarang. Kasih, cinta. Dan gadis ini mau bilang, buah yang paling langka, yang paling jarang, cinta itu, kasih itu, ada di pintu kita. Pintu bicara apa sih? Pintu bicara tentang hati kita. Jadi dia mau kasih tahu, cinta itu ada di hati kita. Kasih itu ada di pintu hati kita. Tinggal kita mau buka nggak, bagi nggak buat orang lain. Segitu dekatnya. Sebarkan itu bau musim seminya itu, bunganya. Lalu dia katakan juga yang baru dan juga yang lama. Ini mau ngomong apa gadis Sulamit? Gadis Sulamit mau kasih tahu kita. Tidak ada alasan untuk bilang saya nggak punya cerita tentang kebaikan Tuhan. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk bilang saya nggak ada yang bisa disaksikan. Karena dia bilang itu yang lama dan yang baru. Artinya apa? Apa yang pernah kita alami dalam hidup kita yang lama-lama itu bisa jadi juga kesaksian kebaikan buat orang lain, menyemangati orang lain. Tetapi jangan selalu cerita yang lama terus. Saya pribadi ya, I'm sorry. Kalau ada hamba Tuhan yang ngomong dulu berapa tahun yang lalu, 10 tahun, 15, 20 tahun lagi, oh ada mujizat ini, ada kesembuhan ini, pelayanan ini, dulu 3 tahun yang lima, selalu ceritanya yang lama mulu, gak pernah ada yang sekarang, yang baru bagaimana kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. I have a big question mark. Apakah orang ini punya hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan? Karena kok ceritanya dulu mulu. Jadi sekarang Tuhan masih lakukan mujizat nggak? Masih do something nggak in his life, in their life? Ya, jadi gadis selamat ini mau bilang, yang lama is okay, pakai itu untuk sebarkan cinta buat orang lain. Tapi yang baru juga, dia bilang kan gitu kan, new. Yang baru juga, yang sekarang Tuhan bekerja di dalam hidup, sebarkan itu kepada orang. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Kita kasih lagi kesaksian terus akan ada yang baru, terus ada yang baru, yang recent. Gak mungkin ada habisnya. Kalau kita lihat tadi Kidung Agung dari atasnya semua terus kanan, gak akan pernah ada habisnya. Anggur yang baru terus, makan itu kue kismis terus ya. Selalu ada revelation yang baru. Kemudian, hmm, saya rasa saya stop sampai di sini deh. Ayat yang lainnya nggak usah. Saya harap ibu-ibu sekalian mendapat berkat. Oke? Kita sudah dapat intinya. Ada beberapa ayat yang lain yang saya mau berikan sebenarnya untuk meneguhkan ini. Ya, duduk di bawah bayang-bayang pohon apel. Karena Mazmur 91 mengatakan apa? He who sit enthroned under the shadow of Shaddai. Ya, jadi itu berbicara duduk di bawah bayang daripada God, Shaddai. Ya, itu ke sana. Jadi ini duduk di bawah pohon apel bukan sekedar apaan nih pohon apel, enggak. Dia mau gambarkan lebih jelas lagi bahwa kita duduknya di bawah shadow of Shaddai. Mazmur 91 ayat 1. Bawah bayangan daripada Allah sendiri. El Shaddai, Tuhan kita. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.